Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Bagus Saputra, NPM 21112011364. Sebelumnya saya ingin menjelaskan suatu kasus hukum, yaitu gratifikasi dan pencucian uang terhadap mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, yang dalam hal ini dikaitkan dengan teori etika profesi hukum. Alun Trisambodo telah melanggar kode etik profesi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kementerian Keuangan dan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, hukum, dan konsultasi. Adanya perusahaan jasa tersebut memiliki rawan konflik dan kepentingan bagi wajib pajak yang bermasalah maupun bagi Ditjen Pajak tersendiri. Nah, secara lahiriah sifat dasar manusia itu menghindari pajak. Jadi, menjadi sangat tidak tepat ketika aparatur negara yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak malah memiliki suatu kantor konsultan pajak yang ngurusin itu. Tentu saja melanggar kode etik yang juga ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus dapat independen tanpa tendensi apapun saat bertugas untuk mengawal penerimaan negara bagi sektor Rafael sendiri terungkap setelah anaknya Mario Dandi terdakwa kasus penganiayaan kepada David Ozora yang dilakukan dengan kejam. Mario Dandi juga gemar melakukan pamer harta kekayaan di media sosial sehingga KPK curiga dengan harta kekayaan orang. Rafael Alun Trisambodo selaku pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terbukti melakukan beberapa pelanggaran kode etik, diantaranya pelanggaran kode etik profesi ASN, pelanggaran kode etik pegawai pajak, dan selanjutnya pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini memiliki kaitan dengan erat dengan teori etika hukum. Berikut beberapa aspek etika hukum yang relevan dengan kasus ini. Pelanggaran prinsip etika hukum. Etika hukum tersebut ada beberapa aspek di dalamnya, yaitu yang pertama keadilan. Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip keadilan dengan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Ia tidak hanya merugikan negara, melainkan mencederai rasa keadilan masyarakat. Kejujuran. Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip kejujuran dengan menyembunyikan kekayaan dan memberikan laporan harta kekayaan yang tidak benar. Selanjutnya, integritas. Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip integritas dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam profesinya. Selanjutnya, akuntabilitas. Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip akuntabilitas dengan yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan merugikan negara. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menangani kasus tersebut. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan transparan. Yang kedua, reformasi internal Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, penguatan peran masyarakat sipil. Yang keempat, penguatan regulasi dan kelembagaan. Yang kelima, pemulihan dan kepercayaan publik. Sekian dari pemaparan yang sudah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.